Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab 2, yaitu koordinat kartesius. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang posisi sebuah titik terhadap titik pusat, yaitu 0,0, atau posisi sebuah titik terhadap titik tertentu. Hari ini kita akan membahas pembagian koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, kemudian posisi sebuah garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pembagian bidang koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadran. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah koordinat kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Akan kita bahas keistimewaan masing-masing kuadran. Yang pertama, kuadran 1. Pada kuadran 1 ini, kalau kita lihat, ada beberapa titik, yaitu titik A, titik E, titik C, dan titik H. Sama dengan minggu yang kemarin, dapat kita tentukan bahwa koordinat titik A di sini adalah kita tarik ke sumbu X, maka di sini menunjukkan bilangan 1, kemudian kita tarik ke sumbu Y, dia menunjukkan angka 5, maka koordinat titik A adalah 1,5. Di sini ya. Kemudian titik E di sini kita tarik ke sumbu X menunjukkan angka 2, kemudian ke sumbu Y menunjukkan angka 3. Maka koordinat titik E adalah 2,3. Selanjutnya adalah titik H. Titik H menunjukkan koordinatnya adalah 4,2. Kemudian titik C itu adalah 3,6. Dapat kita lihat pada tabel di sini bahwa semua koordinat X dan Y-nya merupakan bilangan positif. X-nya 1, 2, 4, dan 3, kemudian Y-nya 5, 3, 2, dan 6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada kuadran 1 ini, yaitu pada kuadran 1 koordinat titik X-nya positif, kemudian koordinat titik Y juga positif. Jadi pada kuadran 1 X dan Y-nya sama-sama positif. Kita buka pada kuadran 2. Kuadran 2 terdapat 3 titik juga, yaitu titik B, titik M, dan titik G. Jika titik G kita tarik ke sumbu X menunjukkan angka negatif 3, kita tarik ke sumbu Y menunjukkan angka 2, maka koordinat titik G adalah negatif 3,2. Kemudian titik B kita tarik ke sumbu X menunjukkan angka negatif 2, kemudian B menunjukkan bilangan 4, maka koordinat titik B adalah negatif 2,4. Selanjutnya titik M menunjukkan titik koordinatnya adalah negatif 1,3. Jadi dapat kita buat dalam sebuah tabel bahwa kuadran 2 titik B-nya koordinatnya adalah negatif 2,4, kemudian titik M koordinatnya adalah negatif 1,3, dan koordinat titik G adalah negatif 3,2. Dari sini dapat kita perhatikan bahwa koordinatnya pada sumbu X, yaitu koordinatnya adalah negatif 2, negatif 1, dan negatif 3. Kemudian pada koordinat titik Y, maka semua Y-nya adalah positif, yaitu 4, 3, dan 2. Jadi pada kuadran 2 dapat kita simpulkan bahwa koordinat titik X adalah negatif, kemudian koordinat titik Y adalah positif. Bagaimana dengan kuadran 3? Kita buka kuadran 3, ada sebuah titik F, maka di sini menunjukkan bahwa koordinat titik F adalah negatif 2, negatif 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada kuadran 3 itu adalah koordinat titik X negatif
Kemudian koordinat titik Y juga negatif. Jadi pada kuadran 3 semua koordinatnya adalah negatif. Kita lanjutkan dengan kuadran 4. Kita buka kuadran 4. Di sini ada dua buah titik, yaitu titik C dan titik L. Masing-masing koordinatnya titik C adalah 2, negatif 2. Kemudian titik L adalah 4, negatif 3. Jadi kalau dapat kita buat sebuah tabel, maka pada kuadran 4 di sini C-nya koordinatnya adalah 2, negatif 2, L-nya adalah 4, negatif 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada kuadran 4 di sini koordinat titik X-nya adalah positif, kemudian koordinat titik Y-nya adalah negatif. Sampai di sini sudah jelas anak-anak ya, bahwa kuadran pada koordinat kartesius itu arahnya berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau di sebelah sini kuadran 1, dia arahnya atau jalannya berlawanan dengan jarum jam. Maka di sini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Sedangkan titik D itu bisa termasuk kuadran 1, bisa termasuk kuadran 2. Kemudian titik K juga bisa masuk kuadran 1, bisa juga masuk kuadran 4. Kita lanjutkan dengan beberapa contoh soal. Perhatikan gambar di samping untuk menjawab pertanyaan pernyataan berikut. Di sini ada gambar bidang koordinat kartesius dan beberapa titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Nomor 1, tentukan koordinat titik-titik pada gambar di samping. Sama dengan pembahasan pada minggu kemarin. Titik A kita tarik ke sumbu X dan sumbu Y, maka menunjukkan di sini bilangan 4, sini bilangan 4, maka koordinat titik A adalah 4,4. Koordinat titik B dengan cara yang sama, kita tarik garis ke sumbu X dan sumbu Y, di sini menunjukkan bilangan 2 dan bilangan 6. Maka koordinatnya jangan lupa X dulu 2, baru kemudian Y, yaitu jadi B-nya koordinatnya adalah 2,6. Koordinat titik C kita tarik ke sumbu X dan sumbu Y, maka di sini X-nya negatif 6, Y-nya 5. Maka koordinat titik C adalah negatif 6,5. Koordinat titik D di sini kita tarik ke sumbu X dan sumbu Y, menunjukkan bilangan negatif 4, X-nya, Y-nya menunjukkan bilangan 3. Maka koordinat titik D adalah negatif 4,3. Dengan cara yang sama, kita dapat menentukan koordinat titik E. Titik E negatif 3, negatif 3. Kemudian titik F koordinatnya adalah negatif 5, negatif 6. Kemudian titik G adalah 2, negatif 6. Kemudian titik H adalah 6, negatif 5. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat titik-titik yang termasuk pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini di sini merupakan kuadran 1. Kita jalannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ini adalah kuadran 2. Kemudian di sini adalah kuadran 3. Di sini adalah kuadran 4. Maka yang termasuk kuadran 1 di sini adalah titik A dan B. Kemudian kuadran 2 adalah titik C dan D. Kuadran 3 titik E dan F. Kemudian kuadran 4 adalah G dan H. Selanjutnya kita kerjakan contoh soal nomor 3.
tentukan koordinat titik E terhadap titik H. Di sini ada sebuah titik H, kemudian sebagai acuannya titik H, disuruh menentukan koordinat titik E terhadap titik H. Pada minggu kemarin sudah Bu Eni terangkan caranya dengan cara menarik garis dari titik H ke titik E. Maka langkah yang pertama adalah kita tarik garis menuju dari H ke E, dari kiri ke kanan dahulu, ternyata ke kiri, kemudian ke atas atau ke bawah, ternyata ke atas. Setelah itu kita hitung bahwa di sini ada berapa satuan kotak. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ke kiri. Jadi koordinat titik E negatif 3, negatif 3 terhadap titik H 6, negatif 5. Di sini tadi 9 satuan ke kiri, kemudian 2 satuan ke atas. Nih ya. Maka koordinat E terhadap titik H adalah, karena dia ke kiri 9 satuan, dia menjadi negatif 9. Kemudian 2 satuan ke atas, dia positif 2. Jadi koordinat titik E terhadap titik H adalah negatif 9,2. Bagaimana jika titiknya itu koordinatnya sangat besar? Apakah kita harus selalu menggambar koordinatnya? Maka untuk yang berikutnya akan Bu Eni terangkan bagaimanakah cara yang lebih praktis. Pada soal nomor 3 kita akan bahas cara yang lain, sehingga jika koordinatnya besar kita tidak usah menggambar koordinat tersebut. Tanpa menggambar pada bidang koordinat kartesius, cara menentukan koordinat titik E negatif 3, negatif 3 terhadap titik H 6, negatif 5 adalah menentukan titik E kemudian dikurangi dengan titik H. Jadi koordinatnya kita kurangi. Maka sama dengan negatif 3, negatif 3 dikurangi 6, negatif 5. Maka di sini koordinat X-nya kita kurangi, jadi negatif 3 dikurangi 6, kemudian negatif 3 koordinatnya Y dikurangi negatif 5. Negatif 3 dikurangi 6, di sini hasilnya adalah negatif 9, kemudian negatif 3 dikurangi negatif 5, di sini menjadi positif, jadi ini menjadi negatif 3 ditambah 5, hasilnya 2. Maka koordinatnya adalah negatif 9,2. Jadi hasilnya sama dengan kalau kita menggambar pada grafik kartesius. Jadi dapat kita simpulkan koordinat titik E terhadap titik H adalah negatif 9,2. Sampai di sini paham anak-anak? Ya. Marilah kita lanjutkan tentang posisi sebuah garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar bidang koordinat kartesius. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini Bu Eni punya beberapa garis K, L, M, dan N. Posisi pertama sebuah garis terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah garis sejajar. Di sini apa yang dimaksud dengan garis sejajar? Garis sejajar adalah dinyatakan sebuah dua garis jajar jika garis tersebut tidak akan saling berpotongan. Jadi di sini dapat kita lihat garis K, L, M, dan N dia tidak akan berpotongan, maka garis ini dinamakan sejajar. Bagaimana dengan sumbu X dan sumbu Y? Manakah yang sejajar dengan garis K, L, M, dan N? Benar, garis K, L, M, dan N sejajar dengan sumbu X, sumbu yang tidur. Jadi di sini garis K, L, M, dan N sejajar dengan sumbu X. Kemudian Bu Eni juga punya beberapa garis di sini.
garis P, garis Q, dan garis R. Masing-masing garis P, Q, dan R karena tidak akan saling berpotongan jika kita perpanjang, maka garis P, Q, dan R ini juga saling sejajar. Bagaimana dengan sumbu X dan sumbu Y? Maka di sini dia, yaitu garis P, Q, dan R sejajar dengan sumbu yang berdiri tegak, yaitu sumbu Y. Jadi garis P, Q, dan R sejajar dengan sumbu Y. Kemudian posisi garis yang kedua adalah posisi garis yang tegak lurus. Dua buah garis disebut tegak lurus jika saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Di sini garis P, Q, dan R berpotongan dan tegak lurus dengan sumbu X. Maka di sini garis P, Q, dan R tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Bagaimana garis yang tadi, garis K, L, M, dan N? Garis K, L, M, dan N tegak lurus dengan sumbu yang berdiri, yaitu tegak lurus dengan sumbu Y. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Kita lanjutkan posisi garis yang ketiga. Posisi garis yang ketiga adalah garis saling berpotongan. Kalau tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, kalau berpotongan dia sembarang. Jadi saling berpotongan dan bertemu di sebuah titik. Jadi kalau kita perpanjang, dia akan bertemu. Di sini Bu Eni punya sebuah garis, yaitu garis H. Pada gambar di sini kelihatan sekali ya. Garis H, dia berpotongan terhadap sumbu yang tegak. Jadi, garis H berpotongan dengan sumbu Y. Selain dengan sumbu Y, di sini dapat kita lihat bahwa garis H juga berpotongan dengan garis P, tapi dia tidak tegak lurus di sini ya. Jadi garis H berpotongan dengan garis P. Sampai di sini penjelasan Bu Eni untuk hari ini. Biar lebih jelas dapat kalian lihat kembali di buku paket untuk latihan soal-soalnya. Persiapkan diri kalian untuk mengadakan penilaian tengah semester minggu depan. Sampai di sini anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.